Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Nuaiman datang ingin duduk bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nuaiman, bercanda begitu. Nuaiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget ini, badannya besar gitu. Dagingnya pasti banyak. Iya nih, kalau kita sate enak nih ntar malam. Ah, apakah kamu berani? Saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Maka dia pun berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, gak bisa jaga kendaraan tamunya Rasulullah. Rasulullah SAW tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu tamu melihat apa? Untanya sudah begitu, maka teriak, wa naqatah, unta kami wahai Muhammad. Baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibuang. Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka gak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? Nuaiman ya Rasulullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini Nuaiman, ya Allah, kalau boleh dibilang tiap hari bikin kesel, tiap hari bikin senyum Nabi. Satu hari Nuaiman sakit, Pak, Bu, Nuaiman sakit. Nuaiman gak datang ke majlisnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah keluar, ngelihat sahabat ada di absen satu-satu. Nuaiman kemana? Sakit ya Rasulullah. Saya gak mau ngajar, kata Nabi. Panggil Nuaiman, suruh duduk di sini. Lari sahabat Nabi ketemu Nuaiman. Nuaiman lagi tidur, kalau kita bilang mah lagi ngerengkol. Paham ya? Lagi ngeringkuk gitu, lagi meriang. Nuaiman, cepetan, ayo dipanggil Nabi. Ah, ada apaan? Saya lagi sakit. Ayo cepetan, itu Nabi lagi nungguin kamu. Jawaban Nuaiman apa? Nabi mah ada-ada aja. Kira-kira kita kalau digituin guru berani kagak tuh jawab begitu? Gak berani kita. Nabi mah ada-ada aja katanya. Lari, dibawa Nuaiman, duduk Nuaiman di bawah pohon kurma, di belakang batang pohon kurma. Rasulullah keluar lagi. Sudah ada Nuaiman, kata Nabi. Nuaiman gak jawab, sahabat juga gak berani nunjuk. Nuaiman yang ngumpet, tangannya Nuaiman doang dari samping begini. Nabi ketawa sampai rahang gigi belakangnya itu kelihatan. Coba lihat, dengan kesempurnaan para sahabat Nabi yang membuat bahagia daripada Rasul SAW, mereka dijamin untuk masuk ke dalam surga karena membuat bahagia hati Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak kebayang kalau kita yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar? Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu ikut saya kan. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah. Wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa? Terserah kamu wahai Abu Bakar, kamu menjaga makanan, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan, dia nggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja, yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suwaibid, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan pada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Si saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibid karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin.
Bingung Suhaibid, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya. Ini berapa harganya? Hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib. Ada kekurangan apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Sama Nuaiman diajak ke Suhaib bin Harmalah tadi. Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya. Tangkap saja. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suhaib ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaib teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu. Akhirnya ditangkaplah Suhaib dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar. Lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaib yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar.